Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara Vikon kami di VCT Batch 6 Wilayah 11. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara kali ini. Dengan acara kali ini yaitu dengan tema menjadi guru kreatif di era digital. Perkenalkan, saya Ira Riswanti sebagai host. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh moderator kita yaitu Ibu Rita Susanti dan presenter kita yang akan membahas tema kali ini yaitu Ibu Linda Midola. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara, saya serahkan kepada pemandu acara kita kali ini, yaitu Ibu Rita Susanti. Pada Ibu Rita, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ira. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di room kami. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini yang menjadi presenter yaitu Ibu Linda Midola. Namun sebelum beliau presentasikan materi tentang menjadi guru kreatif di era digital, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau. Nama Linda Midola SPD, tempat tanggal lahir Garut 30 Januari 1992, lulusan dari SDN 4 Caringin, kemudian Sanawiyah Caringin, SMAN 7 Garut, SKIP Garut, kemudian IP Garut, Linier PGSD, dan sekarang beliau pembina pramuka. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi tentang menjadi guru kreatif di era digital kepada Ibu Linda Midola, disilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator dan juga host. Terima kasih, dan ini saya sebagai presenter akan memaparkan materi mengenai menjadi guru kreatif di era digital. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut pada materinya, kita bahas dulu apa itu guru kreatif. Guru kreatif adalah mereka yang mampu mengajar dengan memadukan penguasaan pengetahuan, kemampuan public speaking, memiliki ragam ice breaking, menampilkan slide yang komunikatif, memiliki video menarik, membuat semua siswa-siswi bisa berpendapat, memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran. Oke, dan di sini mengenai kepribadian guru kreatif pada abad 21. Yang pertama, mengajar. Jadi seorang guru itu harus pandai mengajar. Mengajar yang bagaimana? Jadi seorang guru itu harus memiliki wawasan yang luas, memiliki sarjana. Jadi seorang guru itu harus keluar menjadi sarjana. Jadi tidak asal untuk mengajar. Kemudian lagi mendidik. Jadi mendidik, seorang guru itu harus pandai dalam mendidik siswanya. Yang selanjutnya menginspirasi. Selain mengajar dan mendidik, guru juga harus pandai menginspirasi kepada siswanya untuk membuat sebuah narasi baru. Kemudian yang selanjutnya menggerakkan di sini yaitu bagaimana guru itu menggerakkan siswanya untuk baik. Yang selanjutnya meneladani. Meneladani di sini seorang guru harus pandai menjadi suri tauladan buat murid-muridnya, di mana dalam kata mereka guru harus berdiri mulai berkali. Jadi tidak boleh sampai seperti itu. Selanjutnya cinta seorang guru. Nah, di sini itu cinta seorang guru itu yang pertama, guru itu harus mencintai profesinya.
seorang guru itu harus mencintai profesinya. Jadi seperti kecintaan kita terhadap suatu hal, jadi untuk menjadi seorang guru juga harus cinta terhadap profesinya. Jadi melakukannya dengan penuh dengan rasa dedikasinya, dengan rasa keren. Yang kedua, memantaskan diri. Jadi guru itu juga harus yang menarik. Jadi dilihat oleh siswanya juga harus menarik. Nah, ini suaranya ada double ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, jadi oke, harus memiliki keakraban, kedekatan dengan peserta didik. Kemudian memiliki kepedulian, jadi tidak boleh acuh. Jadi seorang guru itu harus peduli terhadap peserta didiknya. Jadi mengetahui bagaimana kondisi anak, bagaimana kepribadian anak tersebut. Jadi harus lebih dilihat dari segi kepribadian anak tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki empati. Guru juga harus memiliki empati kepada siswanya. Yang keenam, memiliki problem solver. Jadi ketika siswa itu memiliki sebuah masalah, guru juga harus mampu memecahkan terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, mencintai lembaganya. Guru juga harus mencintai lembaganya, tidak boleh mengumbar aib kalau misalkan di sekolahnya ada masalah, tidak boleh diumbar ke luar. Jadi cukup kita saja yang tahu, kita harus menjaga nama baik, nama sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya, mendidik adalah passionnya. Jadi jadikanlah mendidik itu sebagai passion. Selanjutnya, lembut dalam hati, tegas dalam sikap. Jadi meskipun kita harus ditekankan tegas terhadap siswa, tapi di sisi lain juga kita harus bersikap lemah lembut terhadap siswa. Yang selanjutnya, sabar dalam mengembangkan potensi peserta didiknya. Jadi seorang guru itu sangat-sangat dituntut untuk memiliki sifat yang sabar. Jadi apapun yang terjadi tidak boleh cepat marah. Jadi harus bersifat sabar. Oke, selanjutnya enggak ada. 10 tips menjadi guru kreatif. Yang pertama, guru kreatif itu harus cinta profesi pendidik. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kecintaan kita terhadap profesi itu harus dilakukan seperti kecintaan kita terhadap pasangan, contohnya terhadap anak kita. Jadi terhadap kita juga terhadap siswa itu harus betul-betul mencintai. Jadi betul-betul kita sayang terhadap siswa seperti kita menyayangi keluarga kita. Kemudian yang kedua, pribadi pembelajar. Pribadi pembelajar itu meskipun dalam kata pepatah kita telah menjadi sarjana, otomatis ilmunya sudah ada, tidak seperti itu. Kita juga harus terus belajar, jangan sampai pengetahuan kita itu terkalahkan oleh teknologi, pengetahuan seorang guru itu terkalahkan oleh seorang peserta didik. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kreatif itu harus terus belajar dan belajar. Kemudian berpikir terbuka, jadi berpikir terbuka memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang keempat, menyukai tantangan. Jadi menyukai tantangan itu seorang guru harus melakukan hal-hal yang untuk perubahan dirinya. Jadi terus melakukan hal. Jadi ketika kepala sekolah menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, diusahakan harus melakukannya, dicoba dulu sehingga kita tertantang untuk melakukan hal tersebut dan kita akhirnya bisa. Kemudian pandai berkomunikasi. Seorang guru juga harus pandai berkomunikasi, tidak diam, tidak hanya di kelas, tapi kita juga harus memiliki sosial yang tinggi. Jadi kita harus mengenal, berkomunikasi dengan berbagai komunitas ataupun berkomunikasi dengan sesama. Jadi tidak boleh hanya diam saja. Kemudian bersahabat dengan buku. Nah, bersahabat dengan buku, guru itu harus mempunyai harus memiliki kecintaan terhadap buku. Jadi harus pandai membaca. Yang selanjutnya, cerdas menggunakan teknologi.
Jadi seorang guru itu harus pandai cerdas menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu harus dikuasai, harus ngerti gitu tentang media sosial dan sebagainya. Yang selanjutnya, pandai memanfaatkan keterbatasan. Jadi meskipun contohnya situasi kita sedang ada di desa, kekurangannya adanya teknologi, kekurangan adanya signal, tetapi kita bisa memanfaatkan dengan adanya keterbatasan, seperti memanfaatkan kondisi alam, itu bisa dijadikan sebagai kreativitas kita untuk mengajarkan kita terhadap siswa. Yang selanjutnya orientasi masa depan. Jadi kita juga harus memikirkan masa depan sebagai seorang guru, tidak hanya melihat dalam satu sisi saja. Jadi melihat ke depan gitu ya. Yang terakhir yaitu tumbuhkan religiusitas. Next. Nah, cerdas memanfaatkan media sosial. Jadi guru kreatif itu harus cerdas memanfaatkan media sosial. Apa yang kita tulis di media sosial bisa jadi cerminan kita yang sesungguhnya di dunia nyata. Jadi usahakanlah dalam bermedia sosial itu tidak boleh mengandung sara pornografi ataupun pornografi gitu. Sebentar, ini susah sekali. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan apa yang harus dilakukan orang tua di era digital ini. Jadi selain guru yang harus kreatif, orang tua juga harus mendukung guru kreatif. Jadi tidak akan adanya guru kreatif tanpa dibantu juga oleh adanya orang tua. Jadi ada keterkaitan sendiri antara guru dan orang tua kalau di saat sekarang yang terjadi pada wabah virus corona ini. Jadi guru tidak akan tertunjang menjadi kreatif apabila tidak ditunjang oleh orang tua. Jadi tidak akan tersampaikan nanti kepada siswanya. Apa yang harus dilakukan orang tua di era digital? Yang pertama, pastikan HP orang tua tidak ada konten pornografi. Jadi ketika nanti siswa itu meminjam HP ibu bapaknya, tidak ada konten seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, keluar dari grup WA yang berisi konten negatif. Jadi lebih baik daripada kita pusing gitu ya terhadap apa sih si datangnya WA itu, lebih baik kita keluar saja dari grup tersebut. Kemudian berteman di media sosial dengan putra-putrinya. Jadi apabila kita memiliki seorang anak yang sudah dewasa, alangkah lebih baiknya jika kita berteman di media sosial sebagai orang tua ya. Kemudian stop main HP saat berkumpul dengan keluarga. Jadi fokuslah dalam mengobrol dalam berkeluarga. Yang kelima, stop main HP saat anak ngajak bermain atau berbicara. Jadi harus fokus, lihat matanya, apa yang dia bicarakan, jadi supaya anak lebih merasa diperhatikan. Kemudian yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi. Jadi untuk kita melakukan atau mengerjakan hal dalam media sosial itu, jadikanlah sebagai sarana berbagi inspirasi, bukan sebagai kebebasan kita, tapi lakukanlah yang baik-baik. Selanjutnya di sini mengenai contoh guru kreatif saat adanya COVID-19. Yang pertama itu, yang ini contoh yang dilakukan oleh saya. Yang pertama, di sini itu saya ketika memberikan sebuah tugas kepada siswa, biasanya saya menggunakan adanya poster atau jadi tidak langsung jepret tugas langsung kasihkan, tidak, tapi dengan direka-reka seperti jadi anak juga melihat tugasnya dengan semangat untuk mengerjakannya. Kemudian nanti tugasnya itu dipoto juga seperti ini. Ini sebenarnya matanya, apa yang dia bicarakan, jadi supaya anak lebih merasa diperhatikan. Kemudian yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi. Jadi untuk
kita melakukan atau mengerjakan hal dalam media sosial itu jadikanlah sebagai sarana berbagi inspirasi, bukan sebagai kebebasan kita, tapi lakukanlah yang baik-baik. Selanjutnya di sini mengenai contoh guru kreatif saat adanya COVID-19. Yang pertama itu, ini contoh yang dilakukan oleh saya. Yang pertama, di sini itu saya ketika memberikan sebuah tugas kepada siswa, biasanya saya menggunakan adanya poster atau jadi tidak langsung jepret tugas langsung kasihkan, tidak, tapi dengan direka-reka seperti jadi anak juga melihat tugasnya dengan semangat untuk mengerjakannya. Kemudian nanti tugasnya itu dipoto juga seperti ini. Ini sebenarnya sebuah video, cuma Assalamualaikum anak-anak ibu di rumah. Untuk hari ini tugasnya matematika mengenai keliling bangun datar. Akan tetapi sebelum itu ibu akan membahas dulu supaya anak-anak ibu di rumah bisa mengerti. Oke, sekarang latihan. Kalau di buku hijau itu halaman 171. Kalau di buku yang warna pink itu halaman 44 ya. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Bagaimana cara menghitung keliling suatu bangun datar? Nah, cara menghitung keliling suatu bangun datar yaitu dengan menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Untuk nomor 2, berapa sisi yang dimiliki bangun datar di samping? Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, kalau sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah sisinya itu yaitu memiliki 5. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Cara menghitung kelilingnya yaitu dengan menjumlahkan ke-5 sisinya. Nomor 3, tebalkan garis yang menunjukkan keliling bangun datar di samping. Nah, cara menebalkannya yaitu garis ini ke sini, sama ke sini. Tengahnya tidak ya. Untuk nomor 4, hitunglah keliling bangun datar berikut. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling bangun datar. Kalau sudah ketemu di sini nilainya itu mudah ya, tinggal menghitungkan keseluruhannya. Akan tetapi kalau seperti ini, bagaimana? Nah, ibu buat dulu seperti ini A, ini B ke sini ke C, kemudian C ke D ke A. Kita hitung nih, satuan panjangnya ada berapa? A ke B, 1, 2, 3. Kemudian B ke C, 1, 2, 3. Sama ya, 3. Oke, sekarang C ke D. Sama 1, 2, 3. Kemudian sekarang D ke A. 1, 2, 3. Jadi semuanya sama, 3. Kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12 satuan panjang. Nah, bagaimana sekarang untuk nomor 5? Untuk nomor 5, hitunglah keliling bangun datar berikut ini. Coba ya. A ke B, B ke C, kemudian C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke H, H ke I ke Z, Z ke A. Ini sudah ibu tuliskan di sini. Kemudian kita tuliskan sekarang nilainya. Ini A ke B, ibu tulis di sini berapa ini? 1. Tulis di sini 1. B ke C, ini adalah 1. Sekarang C ke D, ini 1, 2. Ini D ke E, 1, 2, 3. Tulis di sini ya, 3.
Ini E ke F, ini 1. F ke G, 1. G ke H, 1, 2, 3. H ke I, 1. I ke J, 1. J ke A, 1, 2. Kemudian kita tuliskan di sini. A ke B tadi ada 1. B ke C ada 1. C ke D ada 2. D ke E ada 3. E ke F ada 1. F ke G ada 1. G ke H ada 3. H ke I ada 1. I ke J ada 1. J ke A ada 2. Kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Tambah 2, 4. Tambah 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16. Jadi, keliling bangun datarnya ada 16. Gimana? Anak-anak sudah ngerti? Mudah-mudahan ngerti ya. Kalau belum ngerti bisa diulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak ibu di rumah. Untuk tugas hari ini kita memasuki tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka. Kita langsung saja ke latihan. Di sini ibu akan memberikan latihan 2 yaitu PPKN sama bahasa Indonesia. Dan pada buku hijau di buku Maestro ya, halaman 202, dan pada buku pink halaman 75. Coba anak-anak disimak ya. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan tempat-tempat pemasangan lambang negara Garuda Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk pemasangan lambang negara Garuda Pancasila itu bisa kita temui di beberapa tempat. Contohnya yaitu sekolah, gedung, pertemuan, kantor perusahaan, paspor ijazah, uang logam, uang kertas, di materai, dan sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan jumlah bulu pada setiap bagian Garuda Pancasila. Ini dia gambar Garuda Pancasilanya ya. Nah, anak-anak ibu di rumah bisa perhatikan ya, atau bisa hitung jumlah bulunya. Nah, jumlah bulunya itu pada Garuda Pancasila yaitu berjumlah 17 pada sayapnya. Pada bulu ekornya berjumlah 8. Bulu pada pangkal ekor berjumlah 19. Bulu pada leher berjumlah 45. Nomor 3, bagaimana bunyi tulisan yang dicengkram pada Garuda Pancasila? Nah, pasti anak-anak di rumah sudah pada bisa ya. Coba dilihat gambarnya lagi, yaitu bunyi tulisan pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nomor 4, sebutkan warna-warna yang terdapat pada Garuda Pancasila. Coba kita lihat gambarnya atau warnanya pada Garuda Pancasila, yaitu ada merah, putih, hitam, hijau, dan kuning. Sekarang nomor 5, mengapa burung Garuda terpilih menjadi lambang negara Indonesia? Nah, hal itu dikarenakan burung Garuda terpilih sebagai lambang negara Indonesia karena lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat, makanya itu burung Garuda terpilih sebagai lambang negara Indonesia.
Oke, sekarang kita memasuki bahasa Indonesia. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah menceritakan kembali hasil bacaan. Nah, untuk langkah-langkah menceritakan hasil kembali suatu bacaan, yang pertama, harus memperhatikan tempat saat berbicara. Yang kedua, selain tempat ya, memperhatikan posisi atau sikap saat berbicara harus baik. Ketiga, harus memperhatikan bahasa saat berbicara. Yang keempat, harus memperhatikan intonasi saat berbicara. Intonasi itu tinggi rendahnya suara kita ya. Oke, nomor 2, tuliskan langkah-langkah menuliskan kembali hasil bacaan. Nah, untuk langkah-langkah menuliskan kembali hasil bacaan, mula-mula harus membaca dulu bacaan tersebut, lalu mencatat bagian-bagian penting dalam bacaan tersebut, kemudian menuliskan kembali hasil bacaan berdasarkan catatan tersebut. Sekarang nomor 3, apa yang dimaksud dengan pramuka siaga? Nah, pramuka siaga itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya dalam pramuka. Ada siaga, ada penggalang, dan ada juga penegak. Untuk pramuka siaga yaitu sebutan bagi anggota pramuka yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Langsung saja nomor 4, sebutkan tingkatan-tingkatan dalam pramuka siaga. Tingkatan-tingkatan dalam pramuka siaga yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nomor 5, sebutkan tanda-tanda atau atribut dalam pramuka siaga putri. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ya, ini adalah berbagai atribut pramuka siaga putri, yaitu ada tanda pandu sedunia, ada papan nama, ada tanda lokasi, ada pita nomor, lencana wilayah. Kalau kita wilayahnya Jawa Barat ya. Tanda jabatan itu biasanya kalau siaga yang tadi itu ya, kalau misalkan kita dilantiknya 1 kali itu dikasih tanda jabatannya 1. Kalau 2 kali tanda jabatannya 2. Nah, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda baru, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Nah, disimpannya di dalam bajunya seperti ini ya, bisa dilihat oleh adik-adik semua di rumah. Terima kasih atas perhatiannya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya adik-adik di rumah bisa baca-baca buku lagi ya di tema 8 subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di rumah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka, Matematika KD 3.11. Kita sekarang akan belajar mengenai sudut. Untuk bisa menjawab soal, perhatikan pembahasan berikut ini. Gambar di samping disebut sudut. Gambar AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Titik A tersebut disebut titik sudut. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar atau 2 garis lurus yang berpotongan di satu titik. Sudut dilambangkan dengan tanda berikut. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah melakukan percobaan untuk menentukan sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, siapkan kertas. Yang kedua, lipatlah kertas menurut garis datar. Ketiga, lipatlah menurut garis tegak. 4. Didapat pojok siku-siku. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Dari percobaan berikut, maka kita akan mendapatkan sebuah garis, kemudian garis tersebut bisa dilihat di gambar.
membentuk sudut siku-siku, ada yang bisa membentuk sudut lancip, ada yang bisa membentuk sudut tumpul, dan ada pula yang bisa membentuk sudut lurus. Berikut jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Kedua, sudut lancip. Ketiga, sudut tumpul, dan ada pula sudut lurus. Pertama, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudutnya seperti berikut ini. Contoh benda yang memiliki sudut siku-siku. Contohnya adalah kartu, meja, papan tulis, monitor, pintu, dan meja. 2. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh sudut seperti berikut. Contoh benda yang memiliki sudut lancip. Contohnya adalah ujung pisau, ujung pensil, ujung pulpen, ujung jarum. 3. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contoh sudut sebagai berikut. Contoh benda yang memiliki sudut tumpul. Contohnya adalah busur, kursi goyang pada bagian alas dan juga tempat duduknya, sudut buku yang terbuka. Selanjutnya sudut lurus. Jadi seperti itu ya, untuk menumbuhkan siswa yang kreatif, maka guru juga harus bersikap kreatif. Contoh yang saya lakukan pada masa COVID-19 seperti sekarang ini, yang saya berikan tugasnya itu, saya berusaha untuk menjadi guru yang kreatif. Nah, dan di sini itu saya memberikan sebuah tugas, akan tetapi tugasnya itu melalui sebuah poster ya, jadi tidak langsung jepret, langsung kasihkan kepada guru. Akan tetapi di sini saya berusaha untuk menjadi kreatif ya, dengan membuat sebuah poster, lalu di sana ada soalnya, kemudian ada sebuah gambar, jadi terlihat menarik dan siswa juga ingin mengerjakannya. Kemudian setelah saya berikan posternya tersebut kepada siswa, di sana itu ada hasil ya, hasilnya itu kemudian diberikan lagi kepada saya. Dan kalau misalkan ya tugasnya itu tidak sulit untuk dimengerti oleh siswa, saya buatkan video yang seperti tadi saya berikan ya. Coba ini videonya, saya putar sebentar, dan videonya itu seperti yang telah saya berikan tadi ya. Kemudian lagi, apabila siswa merasa mengerti, kemudian siswa mengumpulkannya, kemudian hasilnya itu biasanya saya langsung nilai, kemudian besok harinya saya berikan lagi kepada siswa berupa nilai ya, berupa nilai. Ditambah itu, apabila siswa mengerjakan lebih awal, saya biasanya memberikan sebuah bintang. Di sana ada terdiri dari 1 sampai 10 bintang. Kemudian lagi, untuk lebih menghargai siswa, saya tidak mengerjakan maksudnya tidak memberikan sebuah tugas yang materi melulu, akan tetapi ada keterampilannya juga, dimana seperti memberikan sebuah kreasi siswa seperti memasak gitu ya, menggambar, dan ada juga yang biasanya sesuai dengan hobi mereka, apa itu hobi mereka yang mereka lakukan sehari-hari. Kemudian lagi pada pembelajarannya biasanya mereka itu sangat antusias langsung mengerjakan. Paling ada beberapa siswa, kalau tidak salah hanya 1 siswa ya yang tidak mengerjakan, itu pun juga karena adanya kendala dari HP gitu ya. Jadi orang tuanya terlalu sibuk dan orang tuanya sudah sepuh, jadi kurang mengerti kepada HP, jadi kurangnya untuk mengerjakan begitu ya. Dan ini saya buatkan video, sebuah video untuk
kreasi siswa. Video ini dibuat agar mereka merasa dihargai. Kemudian biasanya saya berikan videonya itu kepada siswa atau saya post di YouTube. Seperti itu ya. Oke, itu dia Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Boleh ya nanti apabila ada yang berbeda pendapat boleh berkomentar, boleh memberikan tambahan, boleh memberikan sanggahan, bebas ya. Di sini kita saling berbagi ya. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan. Oke, ada pertanyaan ya. Pertanyaannya di sini itu dari Bu Iis ya. Oke, bagaimana penerapan digitalnya? Ya, Bu Iis ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa biasanya saya memberikan sebuah tugas kepada siswa itu berbasis digital. Akan tetapi apabila kita yaitu pun juga sesuai dengan gurunya ya, tidak harus seperti itu, disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas gurunya sendiri. Tetapi yang saya lakukan di sini, saya melakukan sebuah tugas melalui digital. Yang pertama itu saya biasanya membuatkan sebuah poster, kemudian lagi di-sharekan lagi ke grup orang tua. Kemudian lagi nanti apabila anak siswa tidak mengerti, biasanya saya membuatkan sebuah materi yang di-share nanti ke YouTube dan linknya diberikan kepada orang tua seperti itu. Oke. Oh iya Ibu, pertanyaan yang kedua ya dari Pak Ruslan. Oke. Kaitannya ya. Kaitan digitalnya yaitu jadi tidak semua ini ya berbasis digital itu harus diterapkan. Akan tetapi kita harus melihat kondisi di mana kan berbeda antara di kota dan di desa itu sangat berbeda. Jadi kita bisa memanfaatkan alam untuk melakukannya dan tetap saja kita sebagai guru yang kreatif seperti itu ya Bapak. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak ya. Kemudian lagi dari Bu Retno. Seperti apa penerapannya ya digital itu. Kalau saya sendiri sih jadi saya memanfaatkan apa yang saya bisa, apa yang saya miliki gitu ya. Jadi tidak memaksakan kehendak. Kalau misalkan saya punyanya HP ya saya gunakannya dari HP. Tapi juga kalau misalkan saya punya laptop saya gunakannya dari laptop gitu untuk membuat menjadi kreatif. Tetapi kan tidak seperti semua guru memiliki hal tersebut gitu ya. Berbeda lagi seperti di desa, seperti yang telah tadi saya jelaskan, ya boleh gitu memanfaatkannya. Mungkin itu saja Bu, saya kembalikan ke moderator. Oh iya tambahannya ya seperti itu ya Bu, mudah-mudahan dimengerti dan mudah-mudahan bisa mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Tidak puas dari sini saja. Mungkin sudah beres ya Bu ya dari pertemuan kali ini mengenai menjadi guru kreatif di era digital, dan bisa saya simpulkan bahwa kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu perkembangan zaman menuntut para guru untuk lebih kreatif, terlebih bagi guru yang hidup di zaman digital seperti sekarang ini. Dengan memanfaatkan kehadiran teknologi, utamanya adalah dalam menyediakan materi yang memudahkan guru untuk mengajar sesuai dengan karakter siswa, apakah itu dibantu oleh audio, visual, ataupun kinestetik. Dengan demikian, siswa pun dapat belajar dengan lebih menyenangkan karena sesuai dengan preferensi belajarnya. Namun sangat disayangkan
karena tidak semua guru mampu membuat materi dalam bentuk audio, visual, ataupun kinestetik sesuai dengan karakter siswa tersebut. Ditambah lagi, guru belum tentu mengerti tentang teknologi. Untuk itu, perlunya guru belajar menjadi kreatif untuk menumbuhkan siswa menjadi kreatif. Di samping itu, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan demi menunjangnya guru yang kreatif, sehingga terrealisasikannya pelajaran yang menarik terhadap siswa, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini saat kita mengalami adanya COVID-19. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mudah-mudahan juga semakin penasaran dengan ilmunya dan kita semakin belajar lagi. Dan marilah kita berdoa agar kita terhindar dari adanya virus corona ini dan virusnya cepat hilang, cepat berlalu agar kita kembali pulih untuk mengajar di sekolah, kembali pulih untuk bekerja, mencari nafkah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, guru yang telah bergabung dalam acara ini. Saya kembalikan lagi kepada host. Silahkan Ibu Ira. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan untuk Ibu Retno terima kasih telah bergabung. Pak Hadi terima kasih. Dan pada pertemuan WebEx kali ini yang hadir sebanyak 7 orang. Terima kasih yang sudah bergabung dalam acara kami. Untuk selebihnya mohon diisi presensi. Kami tadi sudah membagikan presensinya, boleh diisi ya sambil menunggu waktu ini akan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.